ini itu terus berinovasi. Nah, ini teman-teman kita langsung mulai ya, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Heri ini langsung dari pihak pabrik dan juga merupakan staf ahli dari Meru Selbo ini yang sudah berpengalaman dan banyak sekali hasil yang dihasilkan dari produk ini. Nah, Baru itu Pak Riau Heri, mau ke waktunya Sleman. bisa nanti Pak Heri sampaikan apa kekuatan sebenarnya dari produk ini. Apakah ini bisa menjawab masalah petani dan apa bedanya yang paling mendasar dan paling kuat dari produk ini dibandingkan produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Ya, Mas Miko, dengar semua? Halo, halo. Siap, Pak, dengan Ya, Aman Pak, masuk. dengar ya. Dengar ya Bapak Ibu. Cuman saya nggak lihat, saya lihat layar nih, lihatnya. Jadi jelas. Meru Selbo ini, Bapak Ibu, kelebihan dari booster yang lain itu mengandung biomagnetik ya Bu ya. Jadi biomagnetik itu dulu kan ada Jeko waktu ada kalung germanium, gelang germanium. Jadi sekarang tanaman kita yang kita kasih ke pupuk kita ini, pupuk booster kita ini. Jadi nanti tanaman itu untuk seperti tanaman padi ya Bapak Ibu itu satu hari bisa pertumbuhannya bisa 2 senti ya Bapak Ibu ya. Karena ini sebagai pembenah tanah sekaligus menaikkan kapasitas tukar kation ya Pak ya. Jadi KTK-nya di atas 87% dan mengandung oksigen ini terutama mengandung oksida-oksida mineral dari SiO2, Al2O3, Cr2O4, Fe2O3, Fe3O4, PiO2 dan lain sebagainya. Ini adalah boleh dikatakan super tanah liat. Jadi ini merupakan booster dari mineral tanah jarang ya Bapak Ibu. Dan ini terbentuk dari 65 juta tahun yang lalu di fase intermediate. Dia masuk kategori Verothid silisit. Jadi kandungan oksigennya sangat besar sekali sehingga ketika mengenai tanah ini tanah kita langsung gembur ya Bapak Ibu ya karena dia mengabsorpsi senyawa organik dan memiliki rongga yang sangat besar sekali dengan kandungan oksigennya. Jadi ini sangat bagus sekali sebagai pembenah tanah, terutama tanah asam ya. Jadi pupuk kita ini jagonya untuk tanah asam ya Bapak Ibu. Meru Selbo kita ini pH-nya di 12,3 dengan kandungan-kandungan mineral yang sudah saya sebut tadi dan ada germaniumnya Bapak Ibu di situ. Jadi ada GeO2, germanium dioxide yang akan memaksimalkan fotosintesis. Jadi tanaman kita nanti berfotosintesis 24 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya melon atau semangka karena jangka tanaman pendek ya yang 2-3 bulan itu perubahannya dalam waktu 12 jam. Bapak Ibu semprot pagi, nanti sore sudah berubah ya Bu ya. Untuk tanaman padi dia umurnya 3-4 bulan itu dalam 24 jam berubah ya. Jadi pagi hari ini jam 6 pagi Bapak Ibu semprot, besok jam 6 pagi sudah berubah. Ini kelebihannya ya Bapak Ibu, dan ini mohon maaf belum dimiliki oleh pupuk-pupuk booster yang lain ya. Insya Allah ini yang akan mempercepat kemakmuran Indonesia ya Bapak Ibu, karena panen padi dari 5,2 ton rata-rata nasional itu bisa sampai 12 ton, bahkan ada yang sampai 17 ton per hektar ya Pak ya. Itu tergantung benihnya Bapak Ibu. Kalau kita pakai benih hibrida, rata-rata kalau tidak pakai pupuk Meru Selbu kita di 7-8 ton maksimal, tapi dengan pupuk Meru Selbu kita bisa sampai 17, 15 ton, 17 ton gitu. Insya Allah sangat mudah ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sangat mudah bahkan naiknya sampai segitu banyaknya sampai 300%? Itu tanahnya kita benahin ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu akarnya panjang sekali, 2 kali panjang akar normal, sehingga serapan nutrisi akar aktifnya sangat luar biasa.
Terus anakannya naik sampai 300% ya Bapak Ibu. Dulu seperti Impari 32, MR 219 itu anakan padinya sekitar 16 sampai 24 ya. Maaf, di unmute dulu, Pak. Halo? Ya, lanjut, Pak. Halo? Sampai mana tadi? Sampai Impari ya? Ya, Oke, jadi kayak Impari 32, terus MR 219, MR 269 itu yang rata-rata anakannya 16 sampai 24, nanti dengan Meru Selbu itu sampai di 58 sampai 60, Pak. Jadi sangat aktif sekali ya tanaman ketika mendapatkan pupuk sel booster Meru Selbu kita ini. Sehingga setelah anak-anak naik sampai 300%, otomatis malainya akan lebih panjang Bapak Ibu ya. Jadi tanaman Bapak Ibu nanti tingginya bisa 2 kali lipat ya. Jadi kalau tinggi 2 kali lipat otomatis malainya daunnya semua membesar, memanjang, meraksasa ya Bapak Ibu. Jagung sampai 4 meter, terus tanaman padi kita sampai 1,5 meter tingginya gitu. Jadi pasti nanti ada pertanyaan, apakah tidak roboh? Ini Bapak Ibu ya, karena akar kita panjang, terus batang kita membesar, daun-daun melebar, jadi nanti seperti tumbuhan zaman purba ya Bapak Ibu, jadi membesar, memanjang, melebar daunnya. Kalau daun melebar, otomatis fotosintesisnya sempurna Bapak Ibu ya. Jadi nanti efeknya ke bulir padi akan penuh isinya. Dan rendemen padi naik sampai 70% ya Bapak Ibu. Biasanya rendemen padi kita itu 100 kilo gabah kering panen, 100 kilo gabah kering giling dengan kadar air rata-rata 14%. Nanti mendapatkan beras itu sekitar 70 kilo Bapak Ibu, bukan 55 kilo seperti kebanyakan ya. Dan selama ini 55 kilo sampai 60 kilo per 100 kilo gabah kering giling. Tapi dengan Meru Selbu kita, insya Allah akan mendapatkan beras di rata-rata 70 kilo per 100 kilo gabah kering giling. Ya. Terus tanaman jagung kita rata-rata per tongkolnya itu dari 175 ya Pak, nanti menjadi 275 Bapak Ibu ya. Jadi jagung kita nanti tanaman kita sampai 4 meter tingginya, dan bukan tinggi aja, nanti melebar juga Bapak Ibu. Jadi batangnya juga melebar, membesar, terus nanti lebih cepat panen sekitar 2 sampai 3 minggu ya. Dengan umur yang sama, perbedaan Bapak Ibu bertani, insya Allah akan luar biasa. Jadi dengan nano selbu, Meru Selbu ini, lingkaran jagung kita itu sampai 18, bahkan ada yang 21 ya Ibu. Kalau tidak pakai Meru Selbu itu rata-rata di 14 bulir. Terus panjangnya nanti kalau tidak pakai Meru Selbu atau selama ini kita tanam ya itu rata-rata di 36 panjangnya Bu ya. 36 bulir atau butir jagung, pipil ya. Nanti dengan pakai Meru Selbu kita ini sampai di 44 Bapak Ibu ya. Jadi membesar, membengkak, memanjang ya Bapak Ibu. Inilah kelebihan dari Meru Selbu kita. Terus ini tahan terhadap serangan hama Bapak Ibu ya. Jamur, karena kami sudah lengkapi dengan anti jamur di dalam pupuk sel booster kita ini ya. Jadi sangat bagus sekali buat teman-teman yang mensuplai tanaman jagung untuk dibuat pakan ternak ya Pak. Ya, karena nah ini tingginya sampai 4 meter ya Bapak Ibu lihat itu. Sebelumnya kayaknya Mas yang tinggi ada tinggi lagi. Nah ini Bapak Ibu lihat ya. Tingginya yang pakai Meru Selbu itu sebelah kanan yang pegang ya.
Di tengah itu, yang tinggi itu sampai 4 meter. Beliau ini partner kami dari Korea itu tingginya 172 Bapak Ibu ya. Jadi hampir dua kali lebih ya, dua kali lebih tingginya. Jadi bobotnya nanti satu batangnya bisa 1 sampai 1,8 kilo Bapak Ibu. Ya, jadi untuk yang nyuplai petani-petani Bapak Ibu petani yang nyuplai pakan ke perusahaan pakan sapi, biasanya mereka butuh tanamannya, bukan hanya jagungnya aja ya Bapak Ibu. Jadi 10 cm dari bawah itu ditebang, nanti ditimbang sama mereka, kita insya Allah menang Bapak Ibu. Jadi naiknya sampai 2 kali lipat bobotnya. Ya, nah, mungkin lanjut Mas, slide-nya. Jadi bisa untuk tanaman apa saja ya. Ini beliau ini tingginya juga di atas ini 175 ya. Kaos ini ya Bapak Ibu tinggi sekali. Ini jagung pioner Bapak Ibu. Ya, pioner yang kita ambil untuk jagung pipilnya. Tapi karena ini tingginya segitu, kadang teman-teman petani nanam pioner, tapi yang diambil adalah semuanya, mulai dari batang, dahan, jagung semua untuk pakan sapi. Ya. Lagi Mas. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu pakai lagi fungisida. Ya. Untuk tanaman apapun bisa, ya Bu. Bisa untuk durian, bisa untuk mangga, bisa untuk kelengkeng, bisa untuk kelapa sawit. Jadi bisa semua Bapak Ibu. Ya. Dalam waktu untuk tanaman keras, dalam waktu 1 minggu sudah berubah ya Bapak Ibu. Atau paling lama perubahannya di 9 hari, tergantung kondisi tanahnya. Kalau kondisi tanahnya sudah banyak nutrisi, tinggal kita ngegas. Jadi fungsinya Meru Serbu ini ngegas ya Bapak Ibu. Dan nanti tanaman Bapak Ibu tidak mengenal musim, akan berbuah terus-menerus. Ya, jadi yang penting pupuknya, pupuk dasar, NPK, Urea, Ponska, KCL, dan lain-lain ada. Kita tambahin dengan Meru Serbu kita ini, akan menjadi pupuk kompleks ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mempunyai mesin produksi tanaman. Jadi tanaman kita akan berbuah terus-menerus. Ya seperti halnya yang sederhana adalah cabai ya Bapak Ibu. Sebelum pakai Meru Servo itu rata-rata panennya di 20 sampai 25 kali petik sudah mati. Ya. Tapi dengan Meru Servo kita nanti sampai 38, 37 bahkan ada yang 40 kali petik baru mati Bapak Ibu ya. Jadi tanaman kita itu terus-menerus tumbuh, terubus, dan terus-menerus berbuah. Yang selama ini mungkin metiknya 1 minggu sekali, setelah dengan Meru Serbu kita ini nanti petiknya menjadi 4 hari sekali, Bapak Ibu ya. Jadi lebih cepat, karena cepat sekali ya perkembangannya akarnya, batangnya, daunnya, dan terus-menerus Bapak Ibu. Yang penting 4 kali, 5 kali petik, pupuk dasar, NPK urea atau Ponska, dikasih Meru Serbo, nanti akan menjadi bahan baku tanaman ibu. Misalkan cabai, nanti akan berbuah cabai, misalkan tomat, nanti terus menerus. Tomat yang biasanya 13 kali petik mati, nanti sampai 25 kali petik ibu, ya, baru mati. Ya, semua tanaman bisa, ya Bapak Ibu. Semua tanaman yang suka sinar matahari, sangat cocok sekali menggunakan Meru Serbu ini. Ya, mungkin next Mas, slide-nya. Oke. Ya, jadi cara aplikasinya mudah ya Bapak Ibu. Disemprotkan 1:200. Misalkan Bapak Ibu punya 1 liter Meru Serbo, dilarutkan menjadi 200 liter. Nah, untuk semprotannya. Ya. Bisa untuk kocoran. Ya Bapak Ibu, kocoran itu maksudnya siraman. Ya, Bapak Ibu. Semprotkannya di mana? Posisinya semprot di seluruh batang daun ya, batang, dahan, daun, akar pun kalau bisa disiram, disemprot Ibu. Ya, jadi biar dari semua sisi, akar, batang, daun, menyerap tanaman kita, menyerap Meru Serbu kita. Karena ukuran Meru Serbu kita ini di nano teknologi ya Ibu ya. Jadi nano
nano itu 10 pangkat minus 9 meter. Jadi sangat kecil sekali sehingga mudah dimakan oleh Kita tanaman, Zoom baik jam dari 3 kan? halo, halo, halo Mas Niko. Lanjut, Pak. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, 1 dibanding 200. Jadi 1 liter Merusalgo itu bisa diencerkan sampai 200 liter ya Bapak Ibu. Itu perubahannya tadi saya sampaikan. Jika tanaman jangka pendek dalam 12 jam berubah, kalau tanam jangka menengah, misalkan padi yang umurnya 3-4 bulan, itu dalam 24 jam berubah. Kalau tanaman jangka panjang, misalkan tanaman keras, ya, seperti pohon meranti dan lain-lain itu di 2 minggu, 9 hari 2 minggu sudah berubah. Untuk tanaman sawit yang masih kecil itu dalam waktu 5 hari sudah berubah ya, disemprotkan. Perubahannya dalam bentuk terjadi pelebaran daun, terus teksturnya mengkilat ya Bapak Ibu karena kecukupan nutrisi dan mineral. Terus mulai batang eh, dahan itu mulai membengkak ya Bapak Ibu, mulai tumbuh. Itu dalam waktu 3 sampai 5 hari untuk bibit sawit. Untuk sawit yang umurnya sudah TM, tanaman menghasilkan, itu di posisi biasanya umur 10 tahun, itu di 6 minggu sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahannya dari daun yang melebar, mengkilat, terus jarak antar daun mulai rapat ya Bapak Ibu, bukan renggang-renggang atau apa seperti saat ini kan banyak yang renggang ya. Terus ini nanti anti kresek ya Bapak Ibu. Jadi anti kresek itu maksudnya hijau terus mengkilat. Tuh. Jadi untuk tanaman bunga ya berbunga terus menerus, tidak mengenal apa tahan layunya lebih lama. Untuk tanaman padi, jagung naiknya sampai kalau jagung itu sampai 17 ton per hektar. Kalau nanti diatur populasinya, paling nggak populasi kita 80.000 sampai 100.000 per hektar. Kalau untuk tanaman padi dengan jarak 25 kali 2, 25 itu dengan populasi 160.000 rumpun, itu bisa panen di atas 12 ton per hektar. Ya, karena anaknya naiknya sampai 300%. Di umur 20 hari, Bu, Bapak, jadi anakan padi Bapak Ibu sudah di sekitar 40 nanti. Ya, itu pun tergantung benih. Ya. Nah, benih impari itu saat ini yang sangat umum dipakai oleh petani Indonesia, impari 32, impari 42, itu bisa panen rata-rata di atas 12 ton per hektar. Padahal selama ini berpuluh-puluh tahun jadi petani hanya sekitar 5 sampai 6 ton saja. Terus tomat ya Bapak Ibu nanti tahan busuk. Tomat Bapak Ibu nanti bahkan 2 minggu sampai 3 minggu itu tidak busuk karena kecukupan nutrisi mineral ini ya. Untuk tanaman jambu, tanaman mangga, nanti berbuah terus-menerus, tidak mengenal musim. Yang penting pupuk dasar sama merisirkunya terus dikasih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung kita tanya jawab ya, Mas Niko, atau bagaimana? Monggo di ini dipandu. Baik, Pak. Itu tadi untuk Meru Selbo ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan sambil kita diskusi. Ini ada beberapa yang mau nanya Pak, saya bacakan dulu ya Pak. Boleh buka audio Pak Miko. Oh silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera ya. Ini izin Pak Eri, perkenalkan Ya, saya Bapak. Abdul Karim. Untuk antara powder dengan cairan itu perbedaannya satu sama lain apa Pak? Oke, Bapak. Jadi yang powder itu untuk di tanah, Bapak. Jadi dicampur.
2% dengan pupuk dasar. Maksudnya pupuk dasar itu urea, NPK, Ponska, KCL, ZA itu pupuk dasar, Bapak. Jadi pupuk dasar itu maksudnya pupuk yang mengandung nitrogen, ya. Jadi untuk sintesis protein atau sintesis dari sel-sel baru itu memerlukan nitrogen dan pelengkapnya ini adalah Meruselbu kita powder ini, Bapak, untuk di tanah. Dia sekaligus Iya, sebagai pembenah tanah, sekaligus pembenah tanah siap. ya, Bapak. Karena selama ini kita tidak pernah benahin. Tanah kita ini Iya, petani-petani ini cuma kasih NPK urea terus, Pak. Gitu. Jadi betul. akhirnya tanahnya menjadi rusak, Bapak. Iya, Rusaknya itu kelihatan dari pH. pH tanah yang rusak itu rata-rata 3, Bapak. Sedangkan sintesis baik, nutrisi kita itu di posisi 6,8 sampai 7,2, Bapak, pH-nya. Jadi ini benar. sekaligus menaikkan pH, Pak. Baik. Oke, Pak. Jadi berarti yang cairan itu lebih bagus untuk ke stomata daun, Pak, ya, atau semprot ke batang ya. Untuk semprot, betul, Bapak. Oke. Nah, begini, Pak. Untuk dosis yang berimbang itu, Pak, apakah efektif dia powder itu dicampur dengan pupuk dasar granulnya langsung atau terpisah, Pak, efektifnya, Pak? Langsung, Bapak, karena apa? Sintesis nutrisi, ya, Pak, itu namanya, mohon maaf, ada RNH2 ya, Bapak, ya. Iya. NH2 ini adalah gugus amina, Bapak. Gugus amina ini terdiri Hmm, dari asam-asam amino, ya. Nah, iya, basic, basic dari asam amino adalah nitrogen, Bapak. Nah, R ini bisa siap. diisi oleh Monitor. karbon, diisi oleh Iya. mineral, Bapak. Jadi ini bersamaan, Bapak, terjadi reaksi pertukaran ionnya. Jadi Terus dicampur, ya dicampur paham saya, langsung Pak. ya, Bapak, Kebut ya. Kebutuhan di tanaman keras dulu, Pak, kita bahas, Pak, seperti sawit ya dan sejenis, terutama sawit ya. Sini memang sudah dibuat dosis. Apakah dosis ini sudah cukup berimbang, Pak, hasil daripada formulasi ini terhadap tanaman, Pak? Betul, Bapak. Jadi kami sudah riset, mulai dari Meruselbu yang powder, kami campur dengan 0,5%, dengan 1%, dengan 1,5%, dengan 2%, dengan 2,5% sampai ke 5%, Bapak. Jadi terjadi kenaikan grafik di 2%, Bapak. Jadi 2% itu artinya satu sak pupuk NPK atau urea itu dikasih 1 kilo Meru Selvo yang powder ya, Bapak. Jadi dicampur, diaduk biar menjadi pupuk majemuk ya, Pak. Cukup 2% saja. Nah, ini standar kami. Kalau memang nanti tanahnya, mohon maaf, kekurangan mineral sekali, ya ditambahin ke posisi 3 sampai 4% aja sudah cukup, Bapak. Kalau 5% itu banyak yang terbuang nanti malah. Maksudnya 2% itu dari Dari pupuk volume dasar. pupuk kimia ya, Pak? Betul. Jadi Bapak misalkan hari ini pupuk pupuk NPK-nya mungkin 50 kilo, terus ureanya 50 kilo, berarti 100 kilo ya, Pak. Nah, 2%-nya Ya. berarti dikasih 2 kilo Meru Selbu yang powder. Berapa, Pak? Dicampur, Putus Bapak. tadi, Pak? 2 2 kilo? kilo, 2 kilo, 2 kilo saja, Bapak. Oke. Nah, jadi untuk yang akan dipasarkan di Meru ini, Pak, itu nanti kemasannya itu dengan bobot berapa, Pak? 1 kilo aja, Bapak. Satu Satu kilo atau kilo. 500 gram. Nah, karena kan mohon maaf banyak teman-teman petani mungkin mau apa karena lahannya sempit ya mungkin bisa kita kemas di 500 sampai 1000 gram, Bapak. Berarti pedomannya satu sak pupuk kimia itu, Pak, mau majemuk atau 50 tunggal kilo, itu 1 kilo betul. powder. 1 kilo yang powder diaduk-aduk ya, Pak, ya, dicampur. Oke. Terus kalau terhadap yang cair, Pak, untuk tanaman keras seperti sawit ini gimana, Pak? Apakah dibutuhkan? Disemprot, Bapak. Kalau memang bisa disemprot di batangnya karena kadang kan mohon maaf ini bagus sekali untuk bibit ya, Pak, karena bibit kan
jangkauan tangki semprot kita masih mengcover seluruh tanaman sawit. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun kan berat ya Pak untuk nyemprot. Jadi nanti disemprot aja di sekitar batangnya sama akarnya aja Bapak. Sebisa mungkin di situ. Jadi biar kecukupan nutrisinya, kecukupan trace mineralnya, dia bisa lewat pori-pori Bapak. Karena ini berukuran nano ya Pak ya. Nah, tadi tentang pupuk granul dan semprot, Pak ya. Saya ulang balik ke granul, Pak. Iya, Saya ulang, Pak ya. Satu sak itu kan 50 kilo pupuk kimia, Pak. betul. Ya, Baik majemuk atau tunggal ya, NPK atau iya, pupuk tunggal ya. iya. Nah, itu dosisnya kebutuhan selbo powder itu 1 kilogram, Pak ya. Betul. Satu sak 1 kilogram powder Bapak. Nah, menurut Pak Heri, kalau di sawit, 51 kilo dengan selbo tadi, pupuk kimia ini tadi, kalau untuk yang sudah produksi sawit, per batang itu berapa idealnya Pak dosisnya Pak? Biasanya rata-rata 4 sampai 6 kilo ya Bapak ya. Biasanya per batang ya Pak. Oke, ya, ya, ya. Oke Pak, saya mau ke Palawija Pak ya. Izin ya teman-teman ya, saya bertanya dulu supaya lebih jelas, nggak gagal paham ya. Karena pengalaman saya, kadang komposisi yang ada tertera ini sudah ideal, namun kadang dari pihak formulator ada kiat-kiat tertentu. Nah oke, kita bicara tentang palawija Pak, atau padi ya. Apakah untuk padi ini cukup yang cair aja Pak? Dengan sistem semprot? Kalau di padi Bapak, ya Pak, kalau pH tanahnya terlalu rendah, itu lebih baik dikasih pupuk dasarnya tadi, dikasih Meru Selvo yang powder. Tapi kalau pH-nya sudah 6 ke atas, Bapak, cukup semprot aja. Oh gitu. Ya, Ya. Sesuai dengan yang ada di aplikasi ini Pak, di brosur ini Pak, ada ideal itu komposisi ya. sudah Bapak. Itu kami sudah riset hampir 7 tahun. Oke. Nah, kalau untuk volume interval penyemprotannya Pak, misalnya padi ini atau Penyemprotan palawija, bentar Pak. itu Idealnya satu musim itu berapa kali semprot Pak? Seperti satu padi lah. musim itu padi itu 7 hari sekali ya Bapak ya semprotnya. Berapa? Berarti sekitar 12 kali semprot Bapak. 12 kali semprot. Ya. Iya, iya, iya. Nanti waktu padi berbunga, waktu keluar putih itu jangan disemprot apapun ya Bapak. Itu biasanya terjadi dalam 9 sampai 14 hari itu tolong jangan disemprot apapun karena nanti rusak Bapak bunga padinya kalau kena semprot. Kalau minimalnya berapa Pak? Di palawija Pak? Minimal apanya Bapak? Minimal berapa kali kita untuk efektifnya, untuk maksimal Efektif hasilnya? 10 lah Bapak, 10 kali ya. 10 kali ya. Berarti Iya, 10 hari sekali 10 ya. kali aja. 10 kali itu sudah di 70 hari ya Pak ya. Itu sudah nanti off di 2 minggu, berarti kan 77 hari. Itu sudah padi sudah mulai pengisian Bapak. Karena Pengisian begini Pak full. Eri, Ya, produk Bapak. bagus itu kita harus pikirkan juga untuk sebagai gambaran dari kita via formulator untuk bisa lebih efektif lagi cara pemakaian. Karena gini Pak, upah kerja itu cukup mahal. Betul Bapak. Nah, jadi apakah dosisnya bisa di double Pak? Yang 10 kali jadi 5 kali di padi ini tadi. Jadi gini lah Pak, tanaman itu Karena kan izin Pak, saya memperkenalkan diri juga. Saya alhamdulillah saya dari profesi yang sama, formulator pupuk Pak. Iya Pak. Jadi, namun dalam hal ini kita formulasi ini kan harus tanya sama yang punya langsung. Iya Pak. Nggak bisa saya tebak-tebak aja walaupun kandungan sudah saya baca, saya cukup paham. Nah, Iya, Pak. pertanyaan saya yang terakhir tadi gimana Pak? Dengan formulasi Kalau ini terhadap hasilnya di didobel, lapangan. Pak, ya.
Didobel misalkan Bapak dari 10 kali semprot dijadikan 5 kali itu mohon maaf nggak maksimal nanti Bapak Oke. hasilnya. Karena mengingat begini, Pak, kebiasaan petani di lapangan harus kita pahami juga. Betul. Eh, itu menyangkut dengan tenaga kerja, Kos. Pak. Iya. Betul, betul Pak. Dan Ini waktu. bisa dicampur dengan insek kok Bapak. Ya, kalau itu saya melihat kandungannya bisa. Iya. Cuman itu tadi, Pak. Kalau saya pikir petani sawah di Indonesia rata-rata di Nusantara ini, Pak, paling hebat dan nyemprot itu ya 5 sampai 7 kali. Iya. Tapi nanti dari hasilnya Pak, mohon maaf. Misalkan sekali nyemprot. Nah, ini yang kadang menarik sekali ya Pak ya. Jadi petani lihat perubahannya itu jadi petani jadi rajin Bapak. Itu Pak yang terjadi kami di lapangan. Jadi Karena bahkan gini, ada Pak, yang malam-malam. Ya, Pak Eri, Pak Eri, ya Bapak. kita dalam hal ini, Pak, menyampaikan informasi ini yang paling penting kan orang minat, Pak. Ya, Timbulnya orang minat itu karena ada efektivitas dan peningkatan hasil. ya, ya Pak. Pengalaman saya kalau di palawija seperti tomat, cabai, kol, kentang, itu memang kebiasaan pestisidanya yang lebih tinggi volume penyemprotan kan. Nah, Betul, mungkin betul ini sekali. bisa produk tambahan sekalian pupuk melalui stomata daun kan atau batang ya. Iya, iya Nah, Pak. jadi kalau di tanaman padi, Pak, itu nggak sebanyak di palawija sayur mayur, Pak, penyemprotannya. Betul. Nah, Biasanya sawit 4 kali, sawit aja 5 di kali. Indonesia ini, Pak, kita sarankan setahun itu 4 kali, idealnya 3 bulan sekali. Masih ada juga 6 bulan sekali, Pak. Nggak bisa kita pungkiri, kan gitu. Betul, betul Pak. Iya, Terus yang kedua, hitung-hitungan penambahan biaya apakah efektif dengan anggaran yang ditambah itu untuk peningkatan produksi ya Pak. Itu paling penting kita kaji. betul. Jadi gini Bapak, kenaikannya Pak yang luar biasa itu. Jadi dari 5, sekian ton ya Pak, atau 6 ton lah ya. Itu naiknya nanti sampai 11 ton sampai 12 ton Bapak. Di situ Pak. Karena memang Jadi bicara bicara promosi pupuk ini Pak, bicara logika Pak. Pengalaman betul saya Pak. 26 tahun di lapangan kan. Iya, iya, Nah, iya. karena Nanti saya udah paham anak-anak banget Pak, kebiasaan petani di Indonesia ini Pak. betul Bapak. Nah, ini yang kadang tantangan sekali di kita di Indonesia ini Bapak. Ya, jadi mudah-mudahan ya harapan kami dengan melihat perubahan yang sangat signifikan dalam 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu berubah, petani jadi rajin sekali Bapak. Bahkan ada yang di kami di Sulawesi Selatan, biasanya petani itu malas-malasan nyemprot Pak. Sekarang begitu lihat dalam 1 kali 24 jam berubah itu malah tidak disuruh pun mereka nyemprot gitu loh Pak. Jadi banyak macam ya Jadi Bapak Ibu ada petani. beberapa hal Pak Eri. Pak Eri, Iya Bapak. mungkin dalam presentasi kita optimis yakin. Cuman di lapangan itu ada hal yang paling mendasar itu Pak, kebiasaan lingkungan tersebut. Saya lagi berada Betul. di posisi daerah Lampung, Kabupaten Pesisir Barat. Meru Selbo saya ada aplikasikan di salah satu tanaman sawah. Nah, saya referensikan sesuai dengan referensi anjuran, petani ya tetap nggak bisa lakukan dengan maksimal rutin penyemprotannya. Jadi ini tantangan kita di lapangan. Betul Yang Pak. kedua juga itu mengingat kos upah kerja dan beli bahannya juga, Pak. Nah, itu coba nanti kita siasati, Pak ya. Pak, terakhir Pak, kembali ke sawit. Ya Pak. Kalau pengalaman Bapak sebagai formulator, itu kalau sawit yang pertumbuhan vegetatif, Pak, pertumbuhan awal itu ketika diaplikasikan itu nampak hasil perubahannya berapa lama, Pak? Yang realistis saya, Pak. Dalam 3 sampai 5 hari Bapak. Berubah Dalam Bapak. di daun, Pak. Fase vegetatif ya. Dari mulai dari daun, daun nanti melebar Pak. Melebar, menghijau, mengkilat dan menebal. Itu tiga Itu lima hari kan berarti untuk sawit kecil, Pak. Yang sawit ya dewasa, Pak. yang vegetatif kan. Ya, di vegetatifnya.
Iya. Oke Pak, Kalau yang kalau kalau yang degeneratif, degeneratif ntar Pak. kelihatan sekali dengan kasat mata ya Pak. Itu di posisi 6 minggu kelihatan kasat mata ya. Kalau memang kita pakai alat ukur mungkin perubahannya di 4 minggu sudah kelihatan ya. Mungkin apa dengan tapi orang luar itu begitu jalan lihat ada perubahan itu di 6 minggu Bapak dari mata yang melihat ya. Itu dari daun Pak ya, pelepah. Dari pelepah, dari buah, dari daun yang rapat dan daun yang melebar, sama batang itu mulai membengkak, Bapak. Mulai apa batang yang paling dekat dengan tanah itu mulai terjadi pembengkakan di situ, Pak. Oke. Kalau terhadap rendemennya gimana Pak, DBS? Kalau rendemen, kami terus terang pernah mengiris ya, Pak ya. Jadi kami buahnya kami iris, kami belah, dibandingkan dengan yang nggak pakai itu tebalnya itu hampir beda 50%, Pak. Satu biji sawit kami belah, kami cek antara daging daging sawit itu, Pak. Itu ada kenaikan sekitar 50%, Pak. Nah begini Pak, di Sumatera lah kita ambil contoh atau Kalimantan ya, itu ada daerah, saya ambil contoh daerah pesisir selatan Sumatera Barat, Buko-Buko, yang berbatas dengan Bengkulu. Itu tekstur tanahnya jika ditanam sawit, sementara sana kan banyak nanam sawit tuh, ada puluhan ribu hektar. Rata-rata kenapa PKS beli murah? Karena rendemennya rendah, Pak. Jadi maksud saya itu berapa lama after before itu rendemen bisa berubah naik, Pak? Dalam 6 minggu, Bapak, yang sudah TM Berapa, ya. itu naiknya berapa, Pak, rendemennya? Berapa persen dari semula? Kalau persennya mohon maaf, jadi gini, persennya sawit itu harus dalam 1 tahun ya Bapak yang kita amatin ya, karena kan masing-masing setiap bulan itu kan naik turun ya Pak, misalkan bulan Juli naik, kadang bulan Agustus turun, jadi memang harus dirata-rata selama 1 tahun. Cuman secara kasat mata dalam waktu 6 minggu itu sudah ada perubahan dibanding punya tetangga. Kami membandingkan dengan tetangga yang perlakuannya sama ya Bapak, dengan umur yang sama. Jadi isi buahnya itu setiap pelepah itu ada buahnya Pak, yang pakai Meru Selbo kami gitu. Sedangkan tetangga Ya, paling dari 6 itu ada paling 4 gitu. Sedangkan punya kami itu full. Di atas pelepah itu pasti ada buahnya. oke, Gitu mohon Pak. maaf ya. Oke, jadi satu lagi yang terakhir untuk sawit, Pak, untuk masalah trek gimana, Pak? Ada solusi nggak dengan baru selbo? Cek ya. Kami karena ini berbasis nutrisi ya Bapak ya. Jadi untuk yang penyakit-penyakit itu kami mengharapkan dari imun imun di dalam tanaman itu sendiri ya Pak. Jadi jamur terutama ini anti jamur karena memang sudah kami sisipkan di situ anti jamurnya. Oke, nanti boleh berlanjut, Pak ya, izin. Karena saya lebih banyak bertanya daripada mereka-reka, walaupun komposisi udah paham kan. Iya Baik, itu Pak. ya Pak Eri, makasih ya. Silakan Ya Pak Abdul, yang terima lainnya. kasih Bapak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Karim. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya dari Jogja Barat ini, Pak. Siap. Langsung ya. Oke, terima kasih. Pak Heri minta penjelasannya kalau misalkan nanti itu dibuat untuk booster yang diinfus itu gimana, Pak? Karena tanaman-tanaman buah yang di daerah Jogja Barat itu kan sudah besar-besar, Pak. Kalau memungkinkan untuk disemprot atau itu kan nggak memungkinkan itu, Pak. Kalau paling memungkinkan kan diinfuskan, Pak. Itu gimana, Pak? Bisakah? Tanaman apa ini Pak, Mas Aris? Termasuk durian, matoa, kemudian ada Oh, kelengkeng, ada apa itu eh, kelapa hibrida besar-besar itu loh Pak. oke. Jadi gini Pak, kalau infus itu kan karena pH-nya ini sangat tinggi, 12,3 atau nanti setelah diencerkan itu masih di atas 10. Kami sarankan karena ini nano size, ini tetap disemprotkan di batangnya aja. Jadi batang sama akar aja.
Ini sudah Kalau mungkin kalau otomatis akar kan agak merespon. jauh, Pak. Jadi kan itu tanamannya kan besar-besar, jadi mungkin akarnya kan jauh sekali. Sudah di ujung akar itu kan jauh sekali. Apakah efektif, Pak, itu, Pak? Selama ini kami kasihkan untuk tanaman mangga ya Pak ya. Itu kami kasih keliling, jadi kita bipori keliling seperti parit itu, nanti saya siramkan di situ aja sangat efektif, Mas. Ya, ya. Berubah Soalnya bagus. Jadi, soalnya di sini Pak itu tanaman kayak durian itu sudah diameter udah 30-40. Kemudian betul. yang matua itu juga diameternya di atas 35. Itu kan kalau mau kita bikin bedengan muter itu kan juga nggak efektif sekali Pak, karena kan mungkin di ujung akarnya itu kan sudah melampaui batas ke sana gitu Pak. Betul. Jadi gini, tadi yang saya sampaikan disemprot karena ini ukurannya nano size, jadi dia bisa masuk dari semua, Mas. Dari Dari batang juga bisa. batang bisa, dari akar juga bisa, begitu. Oke. Berarti kalau untuk infus belum direkomendasikan dulu Pak ya? Saya belum rekomendasikan itu karena pH-nya cukup tinggi, kecuali pH-nya nanti sudah dicampur dengan asam amino, pH-nya di posisi 6 sampai 7,2 itu aman. Tapi kalau pH-nya masih di atas 11 itu sudah pasti ini sangat rentan untuk di jaringannya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Nanti dilanjut lagi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Oke Pak, ada pertanyaan di chat. Itu saya baca, intinya apakah Meru Selbo ini bisa diaplikasikan jika tanamannya masih belum berbuah atau masih kecil? Dan apakah bisa untuk semua jenis tanaman, baik itu batang kecil, batang keras, dan sebagainya? Siap. Jadi kapanpun dapat Meru Selbo bisa diaplikasikan ya. Jadi nanti ada terutama perubahan fisiknya itu di trubus yang pertama. Jadi daun-daun mulai berubah dan pucuk-pucuk daun yang trubus itu cepat sekali. Mas. Jadi kecepatan ini yang berbeda dengan pupuk-pupuk booster yang lain. Karena terus terang di dalam Meru Selbo ada biomagnetik ya dengan panjang gelombang 5 sampai 20 nanometer dengan energi radiasi 3,58 kali 10 pangkat 2 William per meter persegi dalam 1 mikrometernya ini seperti sinar matahari UV jauh yang akan menggerakkan jaringan sel-sel tanaman itu aktif gitu. Jadi kapanpun bisa untuk tanaman keras, untuk tanaman jangka pendek itu bisa semua. Oke. Bentar, saya baca lagi. Ada tanaman kurma sudah 4 tahun tidak berbuah, Pak. Dan mungkin sudah Kurma. pernah menggunakan pupuk organik, belum ada respon. Apakah dengan Meru Selbo ini bisa? Mungkin seperti itu. Dari kejadian, jadi kurma itu tidak jauh beda sama sawit lah. Ya. Jadi ini harus dicoba. Terus terang kurma baru ini ada pertanyaan seperti ini, tapi kami identifikasi bahwa jenis kurma itu sama dengan sawit ya. Jadi di sawit sudah bisa, jadi yang nggak berbuah itu bahkan yang sudah mau di replanting itu berbuah lagi gitu. Jadi kecukupan ini sebenarnya basicnya adalah kelengkapan dari pupuk itu sendiri. Mungkin selama ini cuma dikasih pupuk organik yang isinya asam-asam amino ya, tapi trace mineralnya tidak diperhatikan. Jadi dengan ditambah Meru Selbo ini akan mendapatkan super mineral kompleks gitu, Mas Miko. Berarti ini sifatnya seperti nutrisi buat manusia atau kita, tubuh Nutrisi, kita ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan betul, lagi sakit, seperti obat tetap, tetapi dengan adanya nutrisi tambahan, imun kita akan lebih kuat dan obat lama-lama akan turun pemakaiannya. tidak Jadi sama halnya dengan ditambah. tanaman, mungkin kalau yang biasa pakai kimia berapa kilo itu, dengan tambahan nutrisi dari Meru Selbo ini, pertumbuhannya akan lebih bagus, imunnya bagus,
kecukupan nutrisinya juga oke, sehingga kebutuhan kimianya bisa berkurang gitu ya Pak ya. Betul. Jadi gini lah Mas, sintesis nutrisi tadi yang saya sampaikan kan RNH2. Jadi ketika terjadi ion exchange pun di sini ada terjadi pertukaran ion-ion antara karbon, nitrogen sama mineral-mineral. Nah, ketika kelengkapan itu terjadi, jadi tidak ada alasan lagi bahwa tanaman itu malnutrisi gitu. Jadi ketika RNH2 terpenuhi itu akan menjadi senyawa kompleks yang dibutuhkan untuk batangnya, untuk daunnya, untuk buahnya. Ya mohon maaf lah, kita selama ini ada kesalahan fatal dalam penggunaan pupuk dasar. Ya, pupuk dasar kita selama ini hanya, mohon maaf, NPK, urea, Ponska, KCl dan sejenisnya ya, ZA. Nah, mereka kadang lupa kapan harus memberi trace mineral, memberi nutrisi yang kompleks, yang isinya SI dan lain-lain yang saya sampaikan tadi. Nah, kelupaan inilah yang akhirnya berefek ke tanaman, terutama saat pembuahan. Jadi tanaman sawit yang mau replanting aja berbuah lagi begitu. Dan ini tanaman kita ini lebih cepat berbuahnya dibanding tidak pakai Meru Selbo. Jadi misalkan nih cabai biasanya kan di 71 hari baru panen pertama gitu. Nanti dengan Meru Selbo kita ini di 45 hari ini sudah panen pertama begitu. Nah, untuk misalkan lagi kangkung. Kangkung biasanya 25 hari sampai 30 hari baru panen. Nanti di 14 hari dengan Meru Selbo ini sudah panen. Sawi juga. Sawi itu di 16 hari sudah panen. Biasanya kan 27 hari gitu. Jadi karena kecukupan mineral dan ada biomagnetik yang bekerja di dalam situ, ini akan mempercepat pertukaran ion. Jadi, ion exchange-nya lebih cepat, sehingga tanaman itu lebih cepat tumbuh dan menghasilkan. Gitu. Mungkin pertanyaan lagi Pak, kalau Halo, Mas misalnya Miko, sudah mungkin menggunakan pupuk Mas Meru, Miko. apakah perlu pupuk yang lain? Jadi pupuk Meru Selbo itu sel booster ya, Mas Niko ya. Ini berfungsi sebagai ngegas ya, ibaratnya kita balapan ya. Jadi pupuk dasar ini sebagai bahan bakarnya, sebagai sintesis nutrisi dari asam amino tadi, sama seperti manusia ya. Jadi ketika kita makan nasi doang atau protein aja sebenarnya tidak lengkap. Untung kita masih ada pauk yang mengandung mineral-mineral tadi gitu. Kalau di tanaman itu kan harus ada mineralnya ya. Karena apa? Seperti padi atau beras kita ya, itu pasti harus membutuhkan kalsium, magnesium, zat besi dan lain-lain di situ. Kalau kita lab kan syarat untuk terbentuknya buah yang sempurna itu harus kecukupan itu semua. Nah, ini dilengkapi dengan Meru Selbo. Oke, siap. Kalau urea itu kan pupuk dasar untuk pembelahan sel aja. Tapi pembelahan sel tanpa diikutin karbon, tanpa diikutin oleh mineral-mineral itu tidak lengkap. Jadi akan menjadi kurus, mungkin sering kena serangan sakit dan lain-lain. Ya, oke, siap. Izin Pak Miko, bertanya Pak Miko. Ya, setelah itu nanti Pak Kaira tadi ada yang mau tanya dulu Pak, baru nanti Pak Eko. Tadi Siap. Pak Kaira. Ya, terima kasih Pak Miko, Mas Miko. Ya, nanti setelah ini Pak Ya. Eko. Ya, selamat siang Pak Heri. Siang. Pak Heri, kami di sini tinggal di wilayah Yogyakarta, di DIY. Kami sudah mencobakan untuk tanaman padi, cabai sama jagung di daerah Sleman itu Pak Heri. Ya, Pak. Dan untuk takaran itu kami gunakan satu tangki itu 6 tutup merah itu. Karena dulu petunjuknya pakai tutup merah, kami gunakan itu. Kemudian kami pupuk itu seminggu sekali. Dan sudah sampai 4 kali pemupukan, namun nggak ada perubahan sama sekali Pak Eri. Kira-kira apa ya ininya ya penyebabnya? Jadi gini, pupuk dasar Bapak ada nggak?
Kalau jagung Pupuk itu dasarnya pertama Bapak. ditanam memang dia udah memberikan pupuk kimia. Kemudian waktu kami pupuk itu usianya sekitar 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu itu. Kami Ini pupuk pakai jagung ya Pak menggunakan ya? dia Jagung ya jagung. Bapak. Kemudian cabai juga sama, Hmm? padi juga sama gitu. Sabah. Oke. Kalau tidak ada perubahan, itu Ya. Berapa biasanya sih? itu pupuk dasarnya kosong Bapak. Jadi di tanah Bapak ini bisa jadi nitrogennya mohon maaf kita gas ini nggak ada yang kita gas gitu loh Pak. Maksudnya pupuk kimia ini digunakan berbarengan atau gimana, Pak Eri? Betul. Jadi gini Pak, tadi saya sampaikan ya di Hmm. dalam sintesis nutrisi itu kan ada RNH2. Pupuk kimia Bapak itu berbasisnya kan nitrogen. Urea itu kan 46% ya kan, atau katakanlah NPK lah. NPK Iya. itu ada yang triple 16 yang paling bagus ya. Nah, nitrogen ini yang akan digas oleh pupuk meruselbu kita, Pak. Gitu. Itu Bapak. Jadi Jadi tolong penggunaannya ketika berbarengan ya Pak ya? Yang pupuk kimia ini berbarengan, jadi berbarengan. betul Bapak. Jadi biar terjadi ion exchange-nya di situ sempurna Pak. Ya, ketika kita kasih meruselbu, sedangkan nitrogen Bapak nggak ada di dalam tanah Bapak itu, ini yang bermasalah nanti Pak. Nggak ada yang digas Bapak. Oh, jadi pemakaian pupuk kimia ini tetap seperti biasa ya Pak? Seperti biasa. Tetap ini sebagai boosternya Bapak, sebagai booster yang akan Jadi ngegas pertumbuhan tanaman Bapak. Karena di sini Pak, kalau untuk jagung itu kan pemakaian pupuknya hanya sekali aja Pak, pada waktu tanam itu. Jadi setelah itu mereka akan menggunakan lagi sampai panen. Nah, jadi kadang waktu itu, Pak, kemarin yang itu dia sudah memiliki itu kimianya gitu. Nah, kemudian jadi kita gunakan pupuk kita, tapi nggak ada perubahan. Apa Nah, ditambah pupuk kimia lagi gitu maksudnya? Gimana Pak? gitu Bapak. Jadi gini, ini yang biasanya teman-teman petani yang panennya cuma 3 ton per hektar ini di sini Pak. Kadang pupuk kita ini nggak berimbang, ya Pak. Nah, ketika kita ngegas, kita mau ngegas nih, katakanlah Bapak punya sepeda motor ya. Pertalite-nya katakanlah kosong gitu loh Pak. Kita mau ngegas tapi pertalite-nya nggak ada. Ini harus berimbang Bapak, harus bersamaan gitu. Boleh nanti ketika Bapak nyemprot meruselbu ini tambahkan aja triple 16. Misalkan 1 tangki dikasih 50 gram boleh, dikasih 100 gram boleh, atau 1 gelas aqua. Jadi biar kita jaga-jaga di tanah Bapak itu sudah kekosongan nitrogen atau kekosongan NPK-nya gitu Pak. Oh, Gitu ya Pak. Jadi bisa diaplikasikan lewat tanah, bisa diaplikasikan lewat semprotan. Semprotan ya. Oh. Jadi biar ketika kita ngegas, dalam meruselbu ini fungsinya ngegas, biar N-nya jaga-jaga kalau memang di tanah itu sudah tidak ada nitrogen karena kelamaan pupuk. Jadi pupuk saat mau nanam dipupuk, lepas itu sudah umur 3 minggu kan sudah habis Pak untuk apa pertumbuhan itu. Nah ini Bapak yang harus diantisipasi gitu. Oh, berarti bagusnya mungkin ditambahkan ini Pak ya, itu di tangki itu Pak ya, pupuk kimianya Di ya. tangki boleh ditambahkan 1 gelas aqua aja Pak. 1 gelas aqua. Oh. Iya, 1 gelas aqua. Lebih yang paling bagus itu selama saya riset itu Mutiara Pak, 16-16 itu. Mutiara ya, pupuk Mutiara. Mutiara, NPK Mutiara itu Bapak, atau Yaramila. Ada itu Pak, yang boleh beli 1 kiloan itu loh Pak. Jadi 1 kilo itu dibagi aja 10 tangki Pak. Iya Pak, berapa Pak? 1 kilo dibagi berapa? 1 kilo dibagi 10 tangki Bapak. 10 tangki. Oh. Iya. Kasih 100 graman aja udah cukup, udah bagus Pak. Oh iya. Ya Pak, kami cobakan lagi nanti Pak. Makasih Pak Eri. Ya Bapak, sama-sama Bapak. Oke Pak Miko, Ya oke Pak. izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak, saya Ibu Mawadah. Gantian Pak Miko. Bu, sebentar ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Miko. Selamat siang Pak Heri. Terima kasih Pak penjelasannya.
Mantap sekali ya, cuman memang ini barang baru jadi kita memang masih harus banyak belajar. Satu poin yang tadi sempat saya simak dari Bapak, untuk padi ketika masa pembungaan dilarang keras untuk nyemprot. Nah, definisi Betul. pembungaan itu kapan, Pak? Apakah ketika mulai, kalau di Jawa namanya meteng itu, mulai apa batangnya bengkak itu, atau ketika sudah keluar malainya, terus sampai berapa lama tidak boleh disemprot? Terima kasih, Pak Heri. Ketika putik daun keluar, Pak. Kalau masih hamil Oke, boleh, ya. oke. Termasuk mohon maaf, kalau putik daun sudah keluar, itu jangan boleh siapapun masuk ke dalam tanaman padi kita. Karena apa? Putik-putik daun Hmm. nanti akan lengket di kaos-kaos kita, Pak. Jadi rusak tanaman padi. Jadi rusaknya ini ditandai dengan kempos, Bapak. Jadi Oh, apa? oke. Gabah kita nanti nggak ada isinya, Pak, karena gagal menikah, gagal kawin, istilahnya autofagi ya. Karena Iya, padi ini autofagi, ketika dia keluar putik daun itu kan autofagi. autogami, maaf, autogami ya. Autofagi. Iya. Nah, jadi putik-putik itu, Pak, yang keluar bunganya itu ini adalah calon isian dari bulir padi kita, Pak. Nah, Baik. jadi tolong jangan disemprot apapun ya Pak ya. Kadang mohon maaf petani kadang banyak yang kurang paham di situ, Oke. akhirnya Iya. protes ketika padi saya kok banyak kempos. Saya tanya aja, Bapak waktu putik daun keluar itu Bapak semprot apa ya? Saya semprot obat wereng. Nah, ini untuk mengantisipasi boleh disemprot sebelum itu keluar Pak. Nah, Oke. maksudnya jadi jam 6 pagi itu sebelum jam 6 pagi itu kalau bisa Bapak lihat padi Bapak, mohon maaf daerah lain beda ya, kadang ada yang keluarnya jam 8 mungkin di Indonesia Barat, Hmm. kadang di Indonesia Iya, Timur iya. mungkin jam Iya. 7 gitu. Bapak Paham, lihat paham. amatin ya, ketika padi belum keluar atau bunganya belum muncul, itu boleh disemprot pagi. Ya, karena nanti nutup Pak, dia buka hanya di siang hari Bapak. Oke. Nah, tapi lebih aman lagi dalam waktu biasanya itu terjadi putik daun keluar itu hanya 9 hari sampai 14 hari ya Pak ya. Nah, itu Hmm. kalau boleh tidak kena hujan pun kalau bisa ya kita tolak hujan gitu Mas itu. Karena apa? Oke. Hujan ini merusak Pak, merusak putik daun Pak. Hmm. Oke, oke. Jadi kenapa ketika musim hujan itu banyak ikannya cuma 3 ton, 4 ton, banyak yang kempos itu terjadi di situ Pak. Ketika Hmm. bunga padi keluar kena hujan. Ini banyak yang padi kita banyak kempos. Oke, Dan oke sekarang Pak. Satu musim lagi Pak. Satu lagi Pak Eri. ya, Itu lama dari mulai keluarnya putik sampai berapa hari tidak boleh disemprot? biasanya 9 hari sampai 14 hari, Pak. Oke, oke Pak Heri, mohon maaf sekali lagi satu lagi pertanyaan sebelum ke teman-teman yang lain, izin. Itu kalau bicara hasil yang tadi dimunculkan ya, itu kan memang hasilnya apa ya? Kalau orang bilang tuh amazing ya, memang benar-benar dahsyat ya. Kalau secara ini, itu demplotnya di mana Pak? Di Jawa ada nggak yang demplot hasil? Misalnya contoh jagung sama-sama umur 50 hari pertumbuhannya sesignifikan itu demplotnya di mana Pak? Itu di Korea atau di Indonesia? Kalau di Indonesia di mana? Terima Di kasih Pak Eri. Indonesia, Pak. Nah, di Indonesia di Gorontalo ya, terus di Medan di Badan Riset punyanya Kementan ya Pak. Terus Oh, di Jombang 14 ton Impari 32. wih, Terus di Ciamis itu peningkatannya sampai 146%. Terus wih, sekarang di Pekanbaru padi mapan 05 yang biasanya mereka cuma panen 8 ton, nanti 2 minggu lagi panen. Kami sudah denfam ya, bukan demplot ya Pak. Kalau demplot kan skala kecil ya Pak. Denfam kami oke. itu di 14 hektar, perkiraan dari estimasi banyaknya anaknya 52 ya Pak Eko. Terus bulir Iya, padinya iya. itu 297, tinggal ngalikan aja kali 160. Jadi potensi panen di atas 17 ton per hektar itu sangat mudah Pak. 17 ton. Wih. Baik, Ya, terima kasih Pak 17 Eri. ton per hektar. Matur nuwun. Ya. Ya, Siap Pak Eko. Meruselbo Bertanya, ini apakah bisa digunakan tanaman
keras yang mengalami stres. Tanaman keras misalnya apa nih? Tadi Ibu siapa, Bu? Halo? Izin bertanya, Pak. Siap Ibu Mawada. Iya, Pak. Saya masih bingung untuk kelapa sawit tadi, Pak. Nggih, Kan Bapak bilang NPK-nya 6 sampai 7 kilo per pohon. 4 sampai 6 Ibu. Iya, itu yang pupuk subsidi atau non subsidi, Pak? Maksudnya itu. Kalau itu saya mohon maaf kan. Bukan, Pupuk maksud dasar saya, Ibu. iya, kalau kami ini kan pakai yang non subsidi, Pak. Itu kan mahal. NPK Hmm. itu sekarang sekitar 980. Betul, itu Nah, satu karung jadi sekitar 700 sampai 900. iya. Jadi ya mohon maaf ya, apa kadang kalau Ponska itu kan subsidi ya Pak. Kadang Iya. ya pandai-pandai pandai-pandai petani sawitnya gitu. Nah, Kalau ibu yang non subsidinya apa pakai Nutrea atau yang apa Bu? Yang NPK-nya? NPK Kalau yang Mutiara saya. Mutiara NPK Nurul. Mutiara udah bagus itu Ibu. Ibu Nah, biasanya kami mengikut aja. eh, Maksudnya mengikut selama ini yang petani lakukan. Oh, misalkan kemarin cuma pakai 2 kilo, Pak Eri ya udah ngikut aja. Nah, tambahin dengan nanoteknologi Meru Servo ini perubahannya seperti apa gitu loh, Bu. oh, jadi satu Mengikut karung 50 kebiasaan kilo. aja. Ya, satu karung 50 kilo itu di anunya apa? Selbonya 1 kilo aja. 1 kilo yang terus kalau yang cairnya, Pak, bisa juga kah? Yang cairnya buat semprotan ya, Ibu ya. Nah, sekarang kan gini, Pak. Saya kan eh, mengakali pupuk yang sudah mahal ini, saya sekarang kan pakai sistem kocor. Betul. Nah, jadi NPK itu saya campur sama air. Nah, jadi saya tidak pakai tabur lagi, Pak. Saya pakai kocor. Oke. Nah, jadi Ibu mutiaranya berapa liter air dikasih berapa gram mutiara? saya kemarin 200 itu saya kasih pupuknya 25 kilo NPK. NPK mutiara ya. Iya, Ini untuk oke 25 kilo. Nanti iya. Ibu campur aja ini 25 kilo untuk 200 liter ya. Ibu kasih Eh, satu kilo yang ini karena ini untuk kocoran ya, Ibu ya. iya, iya, Ibu kasih 1 liter yang selbu cair. Karena yang iya. pakai 25 kilo, Ibu pakai setengah kilo aja. Nah, yang tepungnya. Oh, yang tepung setengah kilo, yang Setengah cair kilo, yang cairnya 1 kilo. 1 liter. 1 liter dicampur di Ya, 200 air itu ya. betul. Ya, Oh, gitu. Itu untuk bisa eh, untuk berapa? kocoran, eh, bisa untuk semprotan ini larutan ini, Bu. Maksud saya itu 1 liter itu untuk berapa pohon itu, Pak? Itu tadi Ibu kan 200 liter tuh. Iya. Oh, gitu. dua Iya ratus kan? liter. Ya. Biasanya kan kalau satu pohon yang sudah TM itu saya ngasihnya sekitar 5 liter, Ibu, 5 liter ya, Pak ya. per Mm-mm. pohon ya. Ya, dosisnya yang saya masih bingung ini, Pak, untuk sawit sudah menghasilkan kan di atas 10 tahun itu. Yang saya tanyakan itu Hmm. berapa dosis itunya yang cairnya, berapa dosis yang serbuk powdernya. Oke, Nah, itu yang saya tadi masih Ibu bingung. Hmm. Ibu sampaikan, Ibu pakai 200 liter air, terus Mm-mm. triple 16 mutiaranya pakai 25 kilo. Berarti dari Ya. 200 itu dikasih 1 liter yang meru selbu cair, sama Mm-mm. setengah kilonya yang tepung. Ya, Ya. gitu ya Bu Tapi ya. saya di sini, Pak, pakainya itu untuk kocornya itu satu pohon itu 1,5 liter, Pak. Enggak kurang Ibu, kali 1 liter setengah Ibu. Masih kurang ya, Pak ya?
Kurang Ibu, kurang Nah, banget itu Ibu. berarti harus di 5 liter ya, Pak? Bagusnya 5 liter, standar kami ya Bu. Kalau satu setengah liter Ibu melingkar paling dapat dapat berapa? Iya, saya kan kemarin campur agrodaik, Pak. Saya juga campur agrodaik. Oh, Saya yang agrodaik. boosternya. Iya, karena ada agrodaiknya, makalah di situ 1,5 liter karena ada. Oh, Ah, jadi saya kan mau agrodaik. ganti, Mm-mm. tidak agrodaik lagi. Saya pakai ya Selbo ini. Gimana itu? Oke, 1,5 itu apa bisa melingkar Ibu siramkan ke pohon sawit yang umur 10 tahun? Bisa, Pak. Malah lebih 1 kali lingkaran. Begitu. Ya, Oh, oke. kita kan. Ibu Mm-mm. digemplot aja dulu, maksudnya mana pohon yang dikasih kemarin 1,5 liter ditandain, mana yang kemarin Ibu kasih 5 liter ditandain ya, biar Iya, dibandingkan aja kan umurnya sama. iya, Nah, nanti perubahannya dalam waktu 6 minggu seperti apa gitu. Ibu foto ya di iya, foto saat aplikasi, di foto bentuk batang apa batang dahan daunnya, yang satu iya. juga difoto juga, nanti bandingkan setelah 6 minggu gitu Ibu. Difoto lagi setelah 6 minggu diamatin. Perubahan mana nih? Gitu Ibu. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya, Iya, terima kasih Pak infonya Pak. ya. Semoga Semangat Ibu. cepat sampai di Pontianak ya Pak ya. Saya Iya penasaran Ibu. ini. Ini bagus banget Ibu. Kalau pengen lihat orang tersenyum, pengen lihat orang makmur, bisa menyekolahkan anak-anak sampai sarjana, insya Allah dengan Meru Selbo ini petani kita akan sukses Bu, Mohon menyekolahkan izin anak-anak. Pak Heri, Saya dulu Iya senyumnya Pak. Bapak, Amin. mohon izin Pak Heri. siap Bapak. Saya mau menanyakan kembali itu tadi sempat sudah dibacakan sama host tentang Meru Selbo yang memiliki komposisi germanium ya. Betul Nah, Bapak. artinya kan ini saya luar biasa, sangat sangat luar biasa dengan produk dari Korea ini, terobosan baru ya buat pertanian yang ada di perkebunan yang ada di Indonesia ini, gitu kan. Apalagi ini germanium ini kan bisa ada seperti infrared lah, inframerahnya, artinya bisa Betul Bapak. menarik komposisi yang ada jarak di antara 20 atau 50 eh, meter ya, gitu kan. Nah, apakah bisa menanggulangi kendala permasalahan pohon tanaman keras ataupun hortikultura yang mengalami stressing, Pak? Stresnya seperti apa Bapak? Gimana? Stresnya seperti apa pohon ini? Nah, stresnya seperti gini, eh, rontok daun, artinya tanpa menumbuhkan Mhm. pucuk daun ya, trubus ya. Nah, artinya dia Iya. menjatuhkan itu semua, hingga batangnya pun mengering gitu, Pak, sampai mengering gitu, seperti Hmm. keserang layu fusarium, tapi ini dalam keadaan stressing gitu loh, Pak. Oke. Apalagi yang baru ditanam lah, artinya kan gitu, pohon yang baru ditanam. Oke. Oke. Jadi gini Bapak, untuk tanaman keras ya, yang penting ada sel hidupnya Bapak ya. Yang Betul. penting ada sel hidupnya ini trubus lagi Bapak. Hmm, siap. Kami sudah mencoba tanaman jambu Pak, jambu air yang sudah kita tebang ya Pak. Iya. Itu sudah 2 minggu kita tebang. Kita tes dari beberapa agent pupuk yang lain. Alhamdulillah Mhm. punya kita ini trubus Bapak. Gitu. Oh, Jadi dari siap, siap. batang yang mati tadi kita siram aja Mhm. Bapak. Iseng-iseng Ah, kami tancapkan di kompos ya. iya, Eh, yang satu pakai Meru, yang ada 3 percobaan pakai red apa gitu, pakai iya. apa eh, booster apa. Nah, punya kita ini yang tumbuh terubus Pak. Hmm, luar biasa, Pak. Itu, Bapak. Nah, karena apa? Hmm, Sangat sederhana ya Bapak. Karena di iya, dalam Meru Seco ini kandungan oksigennya sangat tinggi Bapak. betul. Sedangkan stres tanaman itu rata-rata disebabkan oleh minimnya oksigen di dalam tanah. Nah, Iya, otomatis biasanya disebabkan oleh kandungan mineral di dalam tanah itu berkurang ya Pak. Atau betul. tidak mencukupi seperti di lahan-lahan gambut itu mineralnya nol Bapak. Hmm, Kenapa betul, Pak. lahan gambut itu
pH-nya di 1,5, 2, 3 itu setelah saya amatin, saya kan pernah terjun di food estate ya Pak ya, 2 tahun di sana. Saya analisa semua, ternyata zero mineral Pak. Ya Zero Pak, ya Pak ya. jadi C-nya banyak, N-nya banyak, tapi mineralnya kosong Pak. Ya maksudnya Iya. untuk apa deh? Artinya untuk perbandingan CN rasionya berkurang ya Pak ya. CN rasionya nggak ketemu Bapak. Kalau CN rasio ketemu, tapi ininya C-nya terlalu tinggi, N-nya kurang Bapak. Iya. Karbonnya terlalu tinggi ya Pak di dalam tanah gambut itu, tapi N-nya rendah sekali loh. Itu CN rasionya nggak ketemu dan trace mineralnya kosong Bapak. Tidak ada silika, tidak ada natrium, kalium dan lain-lain itu kosong Pak. Ketika saya langsung aplikasikan Meruselbo ini, tumbuhnya seperti apa ya? Seperti orang baru dibangunkan dari tidurnya gitu loh Pak. Jadi cepat banget. Bangun dari dorman ya Pak ya. Mati suri gitu ya. Betul Pak, betul. Siap. Jadi stres itu sebenarnya kalau boleh dikatakan di manusia atau di sel tubuh manusia itu boleh dikatakan stres oksidatif Bapak. Betul. Stres oksidatif itu tubuh kita kekurangan oksigen Bapak. Sama seperti sebenarnya manusia, tanaman, hewan itu sama ya Bapak ya. Betul. Saturasi kalau di dalam tubuh kita kan saturasi oksigen ya, kekurangan. Ini tidak berimbang gitu loh Bapak. Betul. Ya artinya dengan hadirnya Meruselbo ini ya harapan kami sebagai partisi ataupun pelaku tani artinya bisa lebih maju Pak. Karena banyak para petani ini mengalami seperti itu, apalagi di musim saat ini kemarau, artinya kekurangan air, banyak tanaman yang stressing karena dengan cuaca gitu kan Pak. Apalagi dengan terobosan ini ya mudah-mudahan bisa membantu gitu ya Pak. Jadi karena akarnya itu sangat panjang ya Pak. Ini di sela-sela akar itu dia akan menyimpan air Pak. Itu Pak kelebihannya. Jadi di tanaman jagung kami buktikan yang tidak pakai Meruselbo itu kresek Bapak. Tanamannya kering, daunnya kering karena panas, bahkan tanah kita itu membentuk bongkahan retak-retak. Tapi yang pakai Meruselbo kami ini tidak ada kresek dan tanah di sekitarnya itu tidak retak-retak gitu Pak. Karena dia bisa mengunci Bapak dengan kandungan oksigennya itu. Dia bisa menjaga kelembapan Bapak. Siap, terima kasih banyak Pak Heri atas informasinya, penyampaiannya pun gitu kan. Semoga bermanfaat dan saya bisa edukasikan ke beberapa rekan gitu Pak. Siap. Ada 2 pertanyaan Pak Heri. Yang pertama, apakah penggunaan insektisida ketika sudah dikasih Meruselbo itu bisa berkurang atau harus tetap banyak? Oke. Jadi gini Mas Miko ya. Meruselbo ini berbasis nutrisi ya. Jadi nutrisi ini tidak membunuh. Nah, kalau tidak, tapi dia memberikan efek imun. Imun tanaman itu lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan dibandingkan yang tidak pakai Meruselbo. Ya. Kalau memang terpaksa ada serangan, itu boleh dikasih dengan dosis setengah dulu dari yang dulu. Misalkan 1 tangki dulu pakai 2 sendok makan dangke gitu ya Pak ya untuk membunuh ulat ya. Nanti dengan Meruselbo cukup dikasih 1 sendok aja dangkenya gitu. Oke Pak. Siap. Paham ya? Jadi dosisnya bisa dikurangin. Itu sudah karena di dalam ini sebenarnya juga ada anti hamanya gitu di dalam Meruselbo ini. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kalau padi sudah mulai mau berbunga itu tidak boleh disemprot ya Pak ya. Kalau untuk tanaman kalau mau berbunga boleh ya. Kalau apa tadi Pak? Saat berbunga jangan disemprot, tapi mau berbunga berarti kan belum nih. Nah, mau saat masih ya. Bisa disemprot. Kalau saat sudah berbunga, ya. Saat keluar bunga jangan disemprot. Apakah berlaku untuk tanaman cabai juga, Pak? Tanaman cabai boleh disemprot tapi jangan kena bunganya.
Oke. Ya. Kan bunganya biasanya di atas, Mas. Itu bawahnya masih aman gitu. Halo? Oke, teman-teman, ada lagi yang lain pertanyaannya paling banyak Terus di ini aplikasi. Aplikasi bisa mungkin kalau menyesuaikan yang di slide ini ya, Pak ya? jadi gini Mas Miko, jadi ada Boleh gambar. bertanya Pak Miko. Persamaan dari Iya, Pak, sebentar. Gimana, Pak Heri? Jadi sering dikomplain yang soal menyumbat di tangki semprot ya Pak ya. Jadi Meru Selbu ini karena berbasis mineral ya Pak ya, kadang dia akan menyumbat di tangki semprot kita. Nah, lebih baik mencampurkannya di ember yang lain Bapak. Jadi dicampur yang lain, di ember yang lain, baru setelah diaduk-aduk, ya ambil atasnya itu yang dimasukkan ke dalam tangki semprot kita biar tidak menyumbat nozzle semprot kita ya. Jadi jangan langsung dituang ke tangki kita. Jadi lebih baik di ember atau centongan itu ya timba, dilarutkan dulu di situ baru dituang ke tangki semprot kita. Ini dari Pak Juari tadi mau tanya, Pak. Izin makro mikro selbo bisa diaplikasikan bersamaan dari awal tanam dengan disemprot sekalian? Bisa, Bapak. Bahkan untuk rendaman sangat bagus ya. Jadi padi direndam dengan Meru Selbu ini akan lebih cepat keluar tunasnya, Pak. Akar-akarnya akan lebih cepat keluar, Bapak. Ya, terima kasih Pak Eri. Itu sudah kami awali kemarin, saya menggunakan pupuk yang punya soft itu mulai dari pembibitan, Pak. Ya, ini kami menunggu dari pupuk yang Selbu, ini mau saya aplikasikan. Kebetulan pertumbuhannya luar biasa, Pak. Jadi saya mau maksimalkan untuk mengaplikasikan dari pupuk Selbu ini, Pak. Mudah-mudahan nanti panennya mencengangkan. Terima kasih, Pak Eri. Untuk tanaman apa, Bapak? Nah, Pak Juari tanaman apa, Padi, Bapak? Pak Eri. Padi, Bapak Eri. Padi. Ya. Sudah umur berapa nih sekarang? Ini sudah umur 12 hari, Pak. 12 hari, sudah diaplikasi berapa kali, Bapak? Ini untuk selbunya belum dapat, Pak. Baru kemarin pakai softnya, Pak. Mulai dari awal tanam. Oh, gitu. Tapi pertumbuhannya cukup bagus. Ya, cukup bagus. Iya, Pak. Oke. Anak-anaknya berapa, Bapak, sekarang? Ini belum sempat ngitung, tapi tumbuhnya ini, Pak. Rumputnya ini cukup banyak dibanding punya tetangga. Iya. Ya, Pak. Nanti dicek sama kami Meru Selbunya. Oke, siap, Pak. Menggunakan bibit ini, Pak. Ini yang Cianjur, kemudian pertumbuhannya cukup bagus. Saya juga kaget juga, bisa seperti ini gitu. Mudah-mudahan nanti dapatkan tambahan dari Selbu ini, mudah-mudahan nanti hasilnya cukup memuaskan, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Ya, Bapak. Ya, ada lain dari teman-teman? Kalau dari pertanyaan di chat ini, untuk singkong apakah bisa, kopi bisa, aglonema bisa, harusnya bisa semua sesuai dari slide di atas ya, di tampilan layar teman-teman. Semua jenis tanaman bisa, tinggal dosisnya dan cara aplikasi yang beda-beda. Betul ya Pak Heri? Iya, betul. Jadi kopi nanti tidak mengenal musim, berbuah terus-menerus. Untuk singkong nanti buahnya tumpuk-tumpuk berebutan ya Pak, umbinya itu jauh banget, bisa naik sampai 90% ya singkong, dan membesar singkongnya Pak. Terus lebih cepat panen 1 bulan sampai 2 bulan Pak singkong. Miko. Oke, iya Pak Heru. Coba saya sampaikan dulu sekilas sebelum saya meninggalkan meeting ini. Selamat sore teman-teman semua. Jadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Cukup jelas, ringkas, dan saya kira teman-teman yang bergerak
yang sudah pernah bergerak di bidang pupuk pastinya paham apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri. Dan terutama untuk pelaku-pelaku petani harusnya jauh lebih mengerti gitu. Dan perlu saya tegaskan dan perlu saya garis bawahi, teman-teman jangan salah menafsirkan bahwa Meru Selbo Plus ini, gini, saya akan kasih tahu dulu bahwa booster Selbo Meru Selbo ini ada 2 jenis nantinya yang akan kami pasarkan. Memang sementara ini masih dalam bentuk botol, tapi ke depan saya akan rubah dalam bentuk saset. Kenapa? Karena saya sudah mengalami kendalanya. Beberapa daerah yang kami kirim pakai pesawat dengan menggunakan botol yang berisi cairan, ternyata ditolak gitu. Kembali semua, tidak bisa terbang. Nah, sehingga kami harus merubah kemasan nanti akan dalam bentuk saset. Dan sekarang sedang didesain, ya, kami sedang mendesain, kami juga sedang melakukan negosiasi dengan pabrik pengemasannya untuk Meru Selbo yang powder maupun yang cair. Nah, begini teman-teman, perlu saya tegaskan bahwa teman-teman jangan salah mengartikan atau jangan sampai salah memberikan penjelasan kepada petani. Meru Selbo ini bukan pupuk dasar. Saya ulang ya, Meru Selbo ini bukan pupuk dasar. Meru Selbo kami ciptakan untuk sebagai treatment booster. Ya, jadi gini, contoh nih, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri. Biasanya petani itu menggunakan pupuk dasar, 1 hektar panen 5 ton biasanya. Nah, kami hadir, Meru Selbo ini hadir, tambahin Pak ini vitaminnya gitu, bahasa kami ya. Ini vitaminnya, maka panen Bapak minimal 2 kali lipat. Nah, itu cara promosi kita. Memang ada beberapa pupuk organik yang beredar ya di mana ini? Di seputaran kita ini. Itu memang mereka itu bisa menggantikan pupuk dasar. Betul itu ada, yaitu pupuk organik, yaitu yang berbasis probiotik. Kalau pupuk probiotik ini, pupuk organik yang berbasis probiotik ini alergi banget dengan namanya kimia. Sehingga ketika mengalami serangan hama atau mungkin apa namanya ya bahasanya ya, ada jamur dan lain-lain, itu nggak bisa disemprot dengan pestisida. Seperti contoh pupuk kami yang awal itu yang namanya Solv, itu betul-betul organik, di dalamnya mengandung probiotik. Kalau ini disemprot dengan pestisida, selesai sudah. Tidak ada gunanya. Nah, istimewanya Meru Selbo ini, itu bisa. Jadi umpama ketika tanaman Anda terserang hama atau jamur atau apapun ya, bahkan hama tikus pun, itu akan menghindar. Jadi boleh disemprot pestisida itu masih bisa. Gitu. Kan sekarang para petani itu yang paling ditakutkan adalah adanya serangan. Serangan hama, serangan ini, serangan itu kan. Kadang-kadang petani dikasih tahu kan, Pak jangan disemprot ya dengan pestisida, nanti nggak ada gunanya. Mereka nggak mau gagal panen, tetap disemprot. Itu sudah saya alami gitu. Nah kali ini Meru Selbo ini tidak ada masalah, artinya tahan karena ini tidak berbasis probiotik. Kami berbasis pupuk alami, yaitu dari sebuah kandungan yang mengandung sebuah material yang mengandung germanium, mengandung ion, mengandung lagi apa itu elektromagnetik gitu. Nah, karakter utamanya yang powder adalah untuk apa namanya membelah tanah, untuk pembenahan tanah gitu. Nah, yang cair untuk pertumbuhannya. Tadi sudah dijelaskan semua oleh teman-teman. Sudah dijelaskan semua oleh Mas Heri. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman pengen berhasil, artinya ketika penyampaian Anda benar, pupuk ini pasti bisa diterima. Bahwa ini adalah boosternya dari tanaman yang akan kita semprot gitu. Sebagai booster ya, bukan sebagai pupuk. Ingat, kalau Anda mengatakan ini sebagai pupuk, maka dia akan membandingkan. Dia akan membandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Lupa pupuk itu kok murah. Pupuk ini kok saya menggunakan pupuk ini kok sudah tidak pakai pupuk dasar lagi gitu.
Jadi dalam bahasa marketing ini penting banget buat teman-teman supaya Anda tidak salah menyampaikan. Ini bukan pupuk dasar. Pupuk dasarnya tetap harus dipakai gitu ya. Jadi itu pesan saya teman-teman. Jadi nanti monggo silakan, masih ada Mas Heri, Anda masih bisa komunikasi, sudah bisa konsultasi dengan beliau sampai tuntas. Dan untuk Zoom acara seperti ini saya pastikan kita tetap bisa mengadakan beberapa kali lagi sesuai kebutuhan. Gitu ya. Gitu dulu Mas Heri. Sekali lagi terima kasih Mas Heri sudah Ya, meluangkan waktunya. Terima kasih atas ya, edukasinya. Oke, matur suwun Pak. Silakan Miko. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau on audio? Pak Miko, izin bertanya lagi boleh Pak? Coba. Pak Heri, izin Pak. Siap Mas Eko. Iya, Pak Heri, mayoritas teman-teman itu kan memang bukan petani ya Pak. Mungkin ada Iya. beberapa yang petani. Saya sendiri wong desa, wong tani, tapi memang ya tahu sedikit-sedikit saja Pak. Jadi kalau dimungkinkan itu dibuatkan kayak semacam buku kecil lah Pak. Khususnya kalau di Jawa kan padi ya, padi, jagung, ya buku kecil dari pupuk dasar, pemupukan dasar. Kalau perlu dari olah tanah itu, perlakuan Meru Selbo itu seperti apa itu? Dari olah tanah, kemudian sampai pembenihan, kemudian mulai tanam, kemudian masa pertumbuhan sampai panen itu. Itu kalau misalnya ada semacam buku kecil, jadi standarnya sama itu Pak. Acuan daripada kita banyak tanya terus karena ini variasinya bisa melebar banget. Tapi ini usulan saja. Terima kasih Pak Eri. Siap Mas Eko. Insya Allah akan kami bikinkan itu Ya, Mas. kalau Siap. siap Pak. Oke, 1 pertanyaan terakhir mungkin. Ini ada Richard Pak. Mohon tanya apakah Meru Selbo ini bisa diaplikasikan dengan mencampurnya dengan pupuk organik? Apa impact-nya Bisa. terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman? Bisa sekali. Jadi pupuk organik itu basicnya di asam amino ya, Pak, ya. Jadi biasanya pH-nya sekitar 4 karena dia tinggi nitrogen. Tinggal nanti mencampurkan, tapi nyampurkannya jangan langsung sama ininya, dilarutkan dulu meriselbunya di dalam ember atau timba tadi, baru pupuk organiknya dilarutkan di situ. Jangan ketika dengan saat pH-nya 12,3 dicampur dengan pupuk organiknya itu biasanya langsung mohon maaf gas, jadi keluar gas yang sangat tidak kita harapkan. Jadi pH-nya biar turun dulu di sekitar 10 di dalam ember, baru pupuk organiknya kita campurkan di situ gitu. Paham ya maksudnya ya Mbak? Ya, Oke, siap. Mas Niko. Jadi gini, maksudnya Meru Selbo jangan ditaruh di gelas yang sama dengan pupuk organik tadi. Ya. Tapi dicampur saat sudah posisi pH di bawah 12,3. Jadi untuk menghindari loncatan gas yang keluar. Karena ada terjadi reaksi asam basa bisa. Oke. Jadi dicampur ketika Meru Selbo sudah diencerkan. Oke, mungkin cukup Ya. teman-teman untuk hari ini. Nanti kita kalau ada kebutuhan Zoom, kita akan Zoom lagi. Dan untuk buku kecil atau cara aplikasi masing-masing tanaman yang paling banyak di Indonesia, nanti kita akan buatkan dengan Pak Heri. Nanti sawit seperti apa, mulai dari awal, usianya, dan sebagainya. Nanti kita akan bagikan ke teman-teman semua. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Heri atas waktunya, sudah meluangkan waktu, dan ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kami bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil panen, dan juga teman-teman petani bisa sejahtera. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunset glow.